membenci seseorang, siapapun orangnya, bagaimanapun kurang ajarnya, tidak boleh kita membencinya. Yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Makanya nanti ketika kita salah paham dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, bencilah sifatnya, bencilah tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan syariat. Silahkan dibenci, tapi jangan membenci orangnya. Karena apa? Allah saja tidak pernah benci kepada hambanya. Yang Allah benci, yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang tidak pernah ada kata syukur, tidak menyambut syukur. Bahkan dia tidak tahu cara bersyukur. Karena kebanyakan kita menganggap bahwasanya syukur itu selalu diaplikasikan dengan bentuk ketika kita dapat uang kemudian kita bersedekah. Bukan itu yang dikatakan syukur. Bahkan syukur yang sesungguhnya adalah ketika kita mempunyai kaki, kita langkahkan ke majelis taklim. Beginilah cara kita mensyukuri kaki kita. Ketika kita punya mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Beginilah cara kita mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita punya lisan, kita gunakan untuk berzikir. Makanya lamun dia susah-susah harus sedikit jawabannya. Demi Allah ini kurang berikir. Saya susah perasaannya dia tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah ketika kita banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang? Akan lamun dimilih tenang, jika besar rasaan galau, apapun mau dinamakan bahasanya, mau galau, mau labil, ketika kita banyak mengingat Allah, pasti perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena ini sudah jaminan dari Allah. Ini merupakan jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemarin yang sempat membahas di anak-anak tiang sile royal sekali, si barang-barang tiang kumpul itu badat tiang bahwasanya perlu kita mendeteksi keimanan kita selama ini. Kan sudah berapa lama kita kumpul bersama-sama otak yang kena perlu kita deteksi keimanan kita. Keimanan kita ini seperti apa sekarang? Makanya di dalam kitab Tauhid itu dijelaskan yang dinamakan iman atau definisi iman atau iman tersebut yazidu wa yanqus. Dia itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Apa yang menyebabkan keimanan kita bertambah? Keimanan kita bertambah karena kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan selalu mengerjakan perbuatan yang positif. Ini yang membuat keimanan kita bertambah. Kemudian yang membuat keimanan kita berkurang itu karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita pun berkurang. Karena tidak mungkin orang melakukan maksiat kalau keimanannya lagi kencang. Tidak mungkin orang bermaksiat. Tidak mungkin orang akan menjadi tukang tipu kalau dia beriman. Tidak mungkin. Makanya dalam hal ini, untuk mengetahui lemahnya keimanan seseorang, yang pertama bisa kita ketahui dari dia itu suka bermalas-malasan. Dia bermalas-malasan untuk melakukan suatu ibadah. Contoh, gende toko lek majelis ini hanya sebagai bentuk gende semel. Harusnya toko-toko. Leku perasaan te ndek ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran itu hati kita menjadi tergetar seharusnya. Bukan hanya sekedar kita datang, kemudian kita melaksanakan sholat, kemudian ketika kita mendengar pengajian bermalas-malasan, wah nek angen teh, wah ini lemah keimanan teh, jekene turun keimanan teh, bejat teh tangkal ya, mumpah pun tenangkali merapat. Karena dengan si bermalas-malasan dalam hal ini tiang badan sini bagi seorang mukmin saat beribadah adalah saat yang paling ditunggu seharusnya. Jangan sampai waktu terus yang menunggu kita. Kapan kita yang akan menunggu waktu? Kenapa kita harus menunggu azan itu datang? Kalau misalnya Allah menjemput kita
menjemput kita di mana dalam keadaan kita dalam tidak keadaan berwudu. Tapi kalau sebaliknya kita yang menunggu adzan, kita sudah dalam keadaan suci mau melangkahkan kaki ke masjid, Allah menjemput kita. Betapa bahagianya orang-orang yang seperti ini. Makanya selalu tiang nyelipang doa, ya Allah, namun dikeji harus menghadap kepadamu, ya Allah, ambillah hambamu ini yang mana hambamu ini ingin tidak menyusahkan anak istri hamba, ya Allah. Dek neme si alang ini tiap ada ide. Jangan sampai kita menyusahkan. Makanya ketika kita minta kepada Allah agar kita diambil dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah kita diambil. Kemudian yang kedua, di antara lemahnya iman yang bisa diketahui dengan cara apa? Bahkan lihat dalam salah satu ayat yang baca yang ide ayatnya lihat surah An-Nahl, Letono disebutkan akibat dengan si lemahnya iman ini, dia akan merasakan malas-malas dalam beribadah, berlambat-lambat dalam menjalankannya. Wah, tahu dia dengar dia waktu aronengkian, aromesiara waktu aronengkian, bermalas-malasan ini wah dengan lemah keimanan ini semarang ini. Kemudian letene disebutkan dalam tertuai alasan-alasan jika ia sholatnya hanya serupa dengan gerakan-gerakan, tentu ya sembahyang dia pergi sholat. Atau ketika dia sholat sendiri hanya dia kerjakan arokan wah badan nih kurbin cipahar bukan rukun sembahyang ini nara terluamaskan di nara bicara subhanallah rabbil azim di nara subhanallah rabbil ala dan aku sembahyang marah pun saja nih cipahar itu ini dalil jadi Allahu akbar selesai waladhdallin Allahu akbar cukup ya itu makninah doang berdiri sah tentu sembahyang nih. Sah sembahyang nih karena sudah terpenuhi syarat rukun-rukun nih maksudnya. Rukunnya ada telualah sebagaimana yang kita ketahui itu. Rukunnya yang berjumlah 13. Kemudian hilangnya kehusyuan. Hilangnya kehusyuan ketika dia melaksanakan ibadah. Ndekne bau hadir hatine. Ndekne bau hadir hatine. Wah, pokoknya mulai sembahyang bah hanya sekedar kewajiban. Itu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman letene dalam surah An-Nisa ayat 140 di ayat 140 di ayat 142 wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri ya kan, mereka berdiri dengan malas. Wah, ya Allah, coba digite aku dengan semangat di sembahyang di datang itu masjid. Dia bermalas-malasan di narak rasa semangat nih, tolok nih. Iya benar dia melaksanakan sholat, tapi dia ketika menyebut Allah itu dia berzikir hanya sedikit, hanya sebagai formalitas saja. Nah ini yang tidak disampaikan marah itu untuk riak. Oh di saat aku sedang sibuk-sibuk bau ya tayar di masjid sempatang nih doang di ini masya Allah hebat di hari beruknya boleh dengan Mekah langsung ya tahajud. Itu hanya sebagai tani yang pada ini. Akhirnya disebutkan hilang kemudian di hadapan manusia, dia riak di hadapan manusia dan tidak mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Entah ini doang di nara dikir-dikir yang selain. Bukankah sholat itu kan artinya doa? Doa, makanya sholat itu dalam istilah lughah, lamun dalam kitab fikih itu disebut artinya kan ad-du'a. Doa artinya sholat, tapi menurut istilah syarak perkara yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itulah yang dinamakan dengan sholat yang sesungguhnya. Makanya sampai saat ini wahid sekolah lain 7 tahun yang mondok dengan sekolah yang setahun 6 tahun yang kegedean di JB. Terus di Mekah dengan 2003 yang sekolah kan 2003 sekolah kurang lebih harus setengah tahun sisanya jadi gaya. Iya, alhamdulillah ilmu doang itu. Karena lamun belajar ino lamun tiang bergaul di tahwil ampun dek tiang tahu aji mas bodoh dia. Lamun tiang bergaul di tohid ampun dek tiang tahu merek handphone bodoh dia. Karena dinarak resep dengan dek tohid di tahwil. Jadi ini ngono sih teh. Lamun dia bergaul di letah ampun dek dia tahu diri campuran patrisi bagus.
Bodoh sih. Bodoh. Karena DPU belajar itu harus kita belajar itu dari segala. Harus kita pelajarin. Enggak karena dia bentuk dengan belajar, ini bentuknya formal, kemudian dia duduk, tidak demikian. Makanya kita disuruh iqra. Makanya kenapa ayat yang pertama kali turun itu adalah iqra. Iqra itu artinya luas sekali, bukan hanya membaca saja. Kita dengan kemudian kita belajar, luas sekali maknanya, bukan hanya sekedar membaca saja. Bahkan suruh kita berpikir kan. Terus yang kedua, girang ngeremehan kebaikan. Terbikin si kecil, ini tende-tende lemahnya iman. Contohnya kita dengan perlu gepeng misalnya 1000. Arwahnya Allah cuma sekali-kali, dia 1000 cuma kebayang 5000 sekali-kali. Padahal 1000 yang meremehkan kebaikan yang kecil. Kebaikan yang kecil-kecil itu contohnya misalnya tahu bahwasanya ketika wudhu kita harus baca bismillah. Sunnah nih harus dari baca bismillah langsung, yang penting sah wudhu, berarti kan meremehkan. Atau tahu bahwasanya qabliyah ba'diyah itu bagaimana ganjarannya. Qabliyah ba'diyah kita remehkan. Wah ada yang wahli bahali akhirnya lupa. Pokoknya ketika kita meremehkan untuk dalam hal ibadah itu juga termasuk di antara tanda-tanda lemahnya iman. Dan seperti tertutup selimut tebal, padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, an Abi Dzarrin qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau talqa akhaka biwajhin taladin. Nokatne dari Abu Dzar bersabda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan kebaikan kecil apapun lamun siaran kebaikan dedek, bahkan lamun kita aron nak manjuru kita de belang botol de becat-becat sedikit, ini termasuk meremehkan perkara kecil. Kita de duri sekiranya lamun dengan lewat bui kesambet lepas de langsung memberikan maksudnya tindakan untuk menyingkirkannya, itu termasuk meremehkan kebaikan kecil. Sekecil apapun, meski sekedar bertemu saudaramu dengan muka yang berseri, ini berutang gitu wahjudan sebagian teh dengan seharusnya kan angka ngombe akun teh terlihat dek sei gitu itu seolah-olah dia berdua masalah, seolah-olah dia berdua utang, lamun teh mele berbagi kebaikannya. Dan dia berbagi demi usaha doang. Waktu teh susah doang. Ketika kita susah kita datangi dia. Ketika kita senang kita pergi darinya. Inilah sifat manusia. Sifat manusia, sifat kurang ajarnya kepada Sang Khalik. Ketika kita sedang butuh kepada Allah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, kemudian duhanya rajin, semua dikerjakan, zikirnya rajin. Tapi ketika Allah berikan kita sedikit nikmat, kita jauhi Allah, nggak apa-apa kata Allah. Ketika kita sedih, kita datang kepada Allah, Allah rangkul lagi kita. Makanya kalau sama manusia yang kita kecewakan sekali dua kali udah nggak mau dilihat kita, sudah tidak mau percaya dia. Tiang demi Allah yang badak sih deh. Perjuangan ini agak yang bosan-bosan yang doa dengan seliput DPD. Kuda ngelarin tiang si kanak-kanak ini tiang pada mata sini selerit tiang legu tiang sumbar. Sumbaran tiang. Kau sakiti aku 1000 kali, aku datang kepadamu untuk ke 1001 kali. Kau hianati aku 1.000.000 kali, aku datang padamu untuk ke 1.000.001 kali. Ante pede doang istiqomah dendek. Jangankan kita, seorang manusia, seorang nabi, Nabiullah Adam ditaruh di surga sendiri, Dek Isa. Meli di tengah surga entah dengan al-wafa doang, dan dengan silaina. Dene asik karena Allah menciptakan surga itu seluas mata memandang. Kalau isinya hanya anak BSI dan al-wafa, nggak asik. Yang asik itu rame-rame. Jangan pas maksiat saja kita beramai-ramai, sementara pas ibadah tidak mau ngajak-ajak. Justru kebalik. Kalau maksiat sendiri saja, cukup dosanya ditanggung sendiri, nggak ada yang tahu. Itu prinsip dia. Kamu demene gawe isi cengnya alur antara urusannya di Allah dia tidak tahu sih dengan. Tapi
berarti nanti ini anjuran untuk melakukan suatu keburukan. Tapi seolah-olah kita harus punya prinsip. Ini pas ngajakin mau maksiat, ngajak bareng-bareng berjamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Berjamaah, maksiat berjamaah. Pas sholat maunya sendiri-sendiri. Makanya subhanallah, jadi kita bersyukur sekali Allah selalu mudahkan langkah kita untuk datang ke tempat majelis ini. Semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Termasuk juga tanda-tanda kelemahannya iman itu adalah meremehkan dosa kecil. Saya contohkan kemarin sama anak-anak saya. Contohnya entah beda nganggur, boleh dengan sekolah tinggi dari singes-singesan. Entah nganggur. Enggak kan biasanya. Ini wah jam nulis sekolah. Dia tahu tiamba kan wah tiamba gawe nih barang si gawe nih. Jadi beda bunga kalau dia sekarang anaknya kali lapak lain tiang tahu nih. Karena wah mau tiang gawe ini. Kaget kan anak-anak mau cerita yang tiang anak-anak si bobotoh ini Rubian yang mulai bobotoh, aku bujur bobotoh kan sebagai atar yang pada ini. Leku lamun tahu daya leku si bapak wah lah itu mati. Leku ternyata Allah lain. Kan ciptaan lohar marak belangsak marak ngeni paling kurang ajar nih paling keteli nih paling lain nih aduh berangkat dengan dia berdua. Kalau untuk mengetahui sesuatu itu kita harus mengerjakan sesuatu tersebut baru kita bisa menghindarinya. Jangan kita ngomong aja narkoba bahayanya seperti ini. Narkoba wah kalau itu ya Erik barang yang Peru bukan menjadi satu kebanggaan tidak makanya penuh. Diaranin anak-anak nih Rubian yang mulai bebotoh katanya penuh ya. Tiang wajuruan no aran Pak Gusti di Pak Rakil katanya penuh. Tuh dia ketuan Pak Kemal kadang Messi hidup ya dong barang yang toko. Ngendok kuning kan teh. Lego buat ini hanya sebagai motivasi uah. Angka lamun teh bercerita marak ngene luar majelis taklim dek kanggo hukumnya maksiat bil lisan ini seolah-olah kita bangga demi Allah bukan menjadi kebanggaan melainkan bagaimana kenapa saya sekarang segigih ini tidak akan pernah ada hentinya. Kemarin saya datang ke salah satu anak saya datang selesai wah dia tak nyangkut dari dia jangan kau nih ke tiang motor apa ende ente muda kulit tengah apa masa apa ide di tengah tayar ente la ilaha illallah jangkau 4 entah ini jangkau telur katanya kan jangkau 4 beyo katanya kan ya tak tayar wah di mana deh mak beli nasi dulu nasi apa beli yang penting dendek nasi sini nasi mei beda katanya kan wah kalau nasi goreng wah apa nasi goreng dan wah gue akhirnya beli deh juga boleh selesai alhamdulillah pada ini aku kangen itu ini aku jangan dengan bekangenan lamun dengan bekangenan itu iya aku yang kenal si dedek ini lamun DPD saling bekangenan DGT dia hasilnya tetap harus diberi ya DGT saya isi dalam kayak tetap harus diberi ya dedek dia bosan-bosan lamun dia bosan dia beringat dengan yang ada di waktunya seperti dedek pernah jangan kita pernah bosan untuk mengajak suatu kebaikan hanya sekedar mengingatkan entah detail